Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derista, NIM 191FK03051 dari tingkat 2B S1 Keperawatan Universitas Badi Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan tindakan prenatal pada ibu hamil pada usia kehamilan 9 bulan seperti itu. Selamat menyaksikan. Baik, untuk alat dan bahannya di sini ada kapas dan tempatnya, lalu ada bak instrumen berisi handscoon dan termometer, ada bengkok, ada stetoskop, ada Repslekammer, lalu ada senter, ada doppler, lalu ada hand sanitizer, ada jam tangan, ada tensi, lalu ada meteran. Setelah itu ada timbangan berat badan, saya modifikasi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Iya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya alhamdulillah baik Ibu ya, alhamdulillah. Ibu di sini perkenalkan, saya perawat Deris. Kebetulan saya dinas pada pagi hari ini Ibu, mulai dari pukul 7 hingga pukul 2 sore nanti. Sesuai dengan prosedur keselamatan di rumah sakit kami, boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Ya betul ya Bu ya, dengan Ibu Emon. Baik Ibu, tujuan saya di sini yaitu saya akan melakukan tindakan prenatal kepada Ibu, di mana yang tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengetahui kondisi Ibu dan janin Ibu secara umum. Ya, jadi kita nanti tahu Ibu berapa bulan kondisi kehamilan Ibu, lalu apakah di mana letak kepala bayinya, terus apakah udah masuk ke dalam itu atau belum ya gitu ya Bu ya. Ya mungkin untuk prosedur kerjanya nanti baju Ibu akan saya buka Ibu. Iya. Iya, nanti kita melakukan pengukuran, kita akan memijat sedikit pada bagian abdomen Ibu atau perut Ibu ya Bu ya. Ya, kita juga akan melakukan head to toe Ibu, yaitu pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Iya, apakah Ibu bersedia? Baik. Untuk kontrak waktunya mungkin kurang lebih 30 menit Ibu. Ya, Ibu bersedia? Ya, jika Ibu bersedia, Ibu sebelum kita mulai, Ibu saya sarankan untuk buang air besar dan mencuci vagina ya Bu ya. Ya, saya tunggu ya Bu ya. Silahkan Ibu. Baik, setelah pasien kita sarankan BAK atau dia sudah selesai melakukan BAK dan mencuci vagina, kita anjurkan pasien untuk menimbang berat badannya dan mengukur tinggi badan pasien. Ibu, kita timbang berat badannya dulu ya Bu ya. Saya bantu ya Bu ya, permisi. Kita timbang berat badan pasien. Baik, sudah cukup ya Bu ya. Setelah itu kita ukur tinggi badan Ibu ya Bu ya. Kita ukur dulu. Baik, tingginya 160 ya Bu ya. Alhamdulillah, yang saya takutkan itu ketika banyak ibu hamil yang tingginya kurang dari 140 atau 150 Ibu, karena biasanya untuk ibu hamil yang tinggi badannya kurang itu biasanya mengalami pinggul sempit, dan alhamdulillah Ibu 160 Ibu, jadi tidak ada risiko panggul sempit seperti itu ya. Ibu setelah itu Ibu bisa berbaring ya Bu ya, saya bantu ya Bu ya. Kita tidurnya terlentang ya. Saya pakaikan selimut. Baik. Setelah itu, setelah pasien kita posisikan untuk terlentang, kita tutup sampiran. Setelah itu kita cuci tangan dengan menggunakan prinsip 6 langkah. Setelah itu kita lakukan titipi, kita tensi terlebih dahulu ibunya. Ibu, saya tensi dulu ya Bu ya. Kita lihat berapa tekanan darah Ibu ya. Permisi ya Bu ya.
Ibu sebelumnya Ibu ada riwayat hipertensi atau tidak Ibu? Tidak, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu kesini sama siapa? Sama keluarga. Enggak diantar sama suami? Oh, lagi kerja ya. Ibu, saya mulai tensi ya Bu ya. Kita lakukan 2 kali agar melihat lebih jelas berapa tekanan darah pada ibu hamil tersebut. Baik. Untuk tekanan darah pada ibu hamil tersebut ini biasanya rentan menurun dan meningkat. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, ibu darahnya normal. Baik, setelah kita melakukan tensi, kita lakukan pengecekan suhu tubuh pada ibu. Ibu, saya lakukan pengecekan suhu tubuh ibu ya Bu ya. Sebelum kita melakukan suhu tubuh, kita bersihkan terlebih dahulu area ketiak ibu pasien ya. Kita bersihkan terlebih dahulu karena khawatir si ketiaknya basah atau saat kesini dia kepanasan, berkeringat dan seperti apa atau bagaimana ya. Ibu, saya bersihkan dulu ya Bu ya. Permisi. Kita bersihkan. Itu kita buang pada bengkok. Saya cek dulu ya Bu ya suhunya. Tunggu sampai termometernya berbunyi. Baik, sudah berbunyi. Alhamdulillah termometer ininya ibu suhunya 36,3, jadi normal ya Bu ya. Kita bersihkan kembali termometer bekas tadi ya, kita bersihkan untuk menjaga kebersihan juga. Kita simpan, kita buang pada bengkok. Setelah itu kita auskultasi suara bising dari paru-paru ibu. Kita dengarkan. Ibu bisa nanti tarik napas ya. Kalau saya instruksikan tarik napas, ibu tarik napas. Ketika saya hembuskan, ibu hembuskan ya. Baik. Tarik napas. Bagus, tahan, buang. Lagi ibu. Buang ya. Lagi. Bagus. Lagi ibu. Ya, bagus ya Bu ya. Setelah itu kita cek denyut nadi serta respirasi ibu ya. Bu, saya cek nadi ibu ya Bu ya. Baik, untuk denyut nadi dan respirasinya ini biasanya pada ibu hamil cenderung meningkat tapi dalam batas normal, seperti itu. Untuk ibu, untuk denyut nadi dan respirasinya normal ya Bu ya, bagus. Setelah itu kita lakukan palpasi atau kita lakukan mulai head to toe dari kepala sampai kaki ya. Yang pertama kita inspeksi bagian rambut, yaitu bagian kepala, dimana kita inspeksi bagian rambut terlebih dahulu. Kita lihat apakah warna rambutnya bagaimana. Biasanya pada ibu hamil itu warnanya, untuk warna rambutnya itu biasanya kusam untuk ibu yang kurang nutrisi, untuk ibu hamil yang kurang nutrisi. Lalu setelah itu kita inspeksi apa dari kebersihannya, apakah terdapat ketombe atau tidak. Ya, seperti ini bersih ya Bu ya. Ibu rajin sampo ya Bu ya.
Iya bagus ibu, ini juga untuk memberikan kenyamanan pada ibu ya, agar tidak gatal gitu, tidak apek juga. Biasanya kan lengket gitu ya bu ya. Iya, jadi ini bagus. Setelah itu kita setelah infeksi kita palpasi bagian kepala. Ibu punten ya, saya pegang-pegang. Setelah itu ini untuk mengetahui apakah ada benjolan atau nyeri tekan. Ibu saat saya tekan seperti ini, apakah dia merasakan sakit atau pusing ibu? Baik, tidak. Ya, bagus ya bu ya. Setelah itu kita lakukan inspeksi bagian muka, di mana kita lihat pada bagian mata terlebih dahulu. Kita lihat pada konjungtiva mata, yaitu dengan cara kita tekan area bawah, lalu anjurkan pasien untuk melihat ke atas apakah warnanya pucat, merah muda atau pucat. Baik ibu, saya periksa bagian mata, ibu bisa melihat ke atas ya bu ya. Bagus. Sudah lagi ibu, lihat ke atas. Ya, setelah itu kita inspeksi bagian hidung. Kita lihat apakah ada pupil, benjolan, lalu kebersihan dan fungsi dari hidung ibu, apakah berfungsi atau tidak. Ibu, saya lihat ya bu ya bagian hidungnya. Ya, permisi ya bu ya. Baik, ini tidak ada benjolan, lalu ibu tidak ada polip ya ibu ya. Iya, bagus. Ibu, untuk ini ibu bisa mencium? Bisa. Alhamdulillah ya bu ya. Ibu bisa tutup mata terlebih dahulu. Saya akan memberikan ini wangi apa ya bu ya. Tutup mulut, tutup mata bu. Baik, bisa dicium. Ini bau apa ibu? Iya betul, bau minyak kayu putih ya bu ya. Setelah itu kita pada area mulut. Kita lihat inspeksi bagian bibir, apakah kering atau lembab. Ibu, ini bibirnya kering. Ibu di rumah saya sarankan untuk memakai lip balm dan banyak mengonsumsi vitamin C ya bu ya. Ya, karena ibu khawatir panas dalam gitu, karena bibir ibu kering-kering. Ya, setelah itu kita lihat bagian mulut. Ibu bisa buka mulutnya ibu. Baik, kita lihat apakah terdapat karies, dan biasanya ibu hamil itu terdapat karies, dan juga biasanya kita harus lihat juga apakah ada gigi yang berlubang atau tidak. Ibu, saya lihat ya punten. Wah, ibu ada kariesnya itu ya bu ya. Sama gigi yang berlubang ada 2, 1 sebelah kanan bawah, 1 sebelah kiri atas ya bu ya. Ibu, saya sarankan untuk rajin bersikat gigi ya bu ya, ini untuk kebersihan juga. Iya. Baik, setelah itu kita pada area telinga. Untuk area telinga kita anjurkan ibu untuk menghadap ke sebelah kanan, kita periksa sebelah kiri terlebih dahulu dengan cara kita pegang atau agak sedikit memegang atau menjulurkan ke ibu telinga, daun telinga dari ibu. Ibu bisa menoleh ke saya dulu ya bu ya. Ya, kita inspeksi apakah telinga dari pasien kotor atau tidak. Kita inspeksi dari kebersihannya ya, dan fungsinya juga. Baik, ibu permisi ya. Baik, ibu, ini sedikit kotor. Ibu, saya akan mencoba mengetes sistem pendengaran ibu ya. Ya, ibu bisa dengar dari saya akan melakukan gerakan seperti ini. Apakah ibu bisa mendengar atau tidak ya bu ya? Ya. Apakah ibu bisa mendengarnya? Ya. Gimana ibu suaranya? Iya betul, kresek-kresek ya bu ya. Kita lakukan yang sebelahnya lagi ya bu ya. Permisi. Baik, ini juga bersih, namun masih ada sedikit kotorannya ibu ya. Ini agak dalam, mungkin ibu harus membersihkannya. Jangan pakai cotton bud ya ibu ya, karena cotton bud itu
hanya dapat mendorong ke dalam kotorannya, tapi bukan untuk menarik. Jadi saya sarankan ibu membeli untuk pembersih telinga yang berbentuk cup seperti ini ya. Ibu bisa membelinya di apotik, banyak ibu ya. Ya baik, saya tes lagi ya bu ya. Untuk sebelah sini saya akan sama menggerakkan tangan saya seperti ini ya bu ya. Ibu bisa mendengarkan atau tidak ya. Saya mulai ya bu ya. Ibu masih bisa mendengarkannya? Iya. Gimana ya bu? Sama iya, kersek-kersek juga ya bu ya. Baik, setelah itu kita ke bagian leher. Dimana untuk bagian leher kita palpasi bagian leher ini untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Ibu punten, saya akan memeriksa bagian leher ibu. Saya akan baik, tidak ada ya bu ya, tidak ada benjolan ya. Setelah itu kita anjurkan pasien untuk menelan apakah ada rasa sakit saat menelan atau tidak. Ibu bisa menelan ibu? Iya sok, silakan. Baik, apakah ada rasa sakit saat ibu menelan ibu? Tidak, baik. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada area payudara. Baik, setelah beres melakukan pada bagian muka, kepala, dan leher, kita pada bagian payudara. Dimana pada bagian payudara ini kita kaji bagian payudara apakah besarnya simetris atau tidak antara yang satu dengan yang satunya lagi. Kita lihat bagaimana areola dan puting susu, apakah puting susunya menonjol, datar, atau masuk ke dalam. Ini tipe menonjol ya, dan ini mungkin lebih mudah untuk menyusui saat menyusui nanti. Setelah itu kita lakukan pemijatan pada area areola, di mana ini untuk mengecek kolostrum, besarnya kolostrum diproduksi. Biasanya untuk kolostrum ini biasanya diproduksi pada minggu ke-20, di mana ini untuk persiapan menyusui nanti. Setelah itu kita anjurkan pasien untuk mengangkat tangannya ke atas dan menaruhnya di bawah kepalanya. Baik ibu, karena saya di sini akan melakukan pemijatan pada payudara ibu, biar brushnya naik ke atas atau payudaranya agak sedikit naik ke atas, ibu bisa angkat tangan ibu dan simpan tangannya di bawah kepala ibu ya bu ya. Ya saya bantu ya bu ya. Baik, setelah itu kita lakukan pemijatan pada area payudara, yaitu dengan cara searah dengan jarum jam, yaitu dari pangkal searah dengan jarum jam, yaitu memutar seperti ini. Bisa juga dengan cara yaitu melakukan pemijatan dari pangkal ke arah puting. Nih seperti ini. Dimana tujuannya itu ini untuk mengecek apakah ada benjolan atau tidak. Sama ya, bisa dilakukan seperti searah jarum jam dan dari pangkal ke puting. Seperti ini. Penting ya bu ya. Ya sudah beres untuk area payudaranya. Setelah itu kita ke area abdomen ya bu ya. Baik ibu, karena untuk bagian payudaranya sudah selesai, untuk posisi tangannya tadi ibu bisa boleh turunkan kembali ya bu ya. Saya bantu ya bu ya. Setelah itu kita pada area abdomen. Baik, permisi ya bu ya, saya buka ya. Setelah itu untuk area abdomen kita lakukan inspeksi pada area abdomen. Kita lihat biasanya pada ibu hamil ada yang tipenya itu menonjol ke depan dan ada yang menonjol ke atas dan ke bawah atau lonjong, dan ini adalah tipe yang ke atas dan ke bawah atau lonjong seperti ini. Baik, setelah itu kita inspeksi, biasanya ada garis hitam melintang ke atas, ke bawah.
atau ke simfisis. Kita ini sebut sebagai linea ya. Setelah itu biasanya ada garis-garis putih, yaitu itu adalah striae. Setelah kita melihat bagian abdomen, kita lakukan pengecekan bising usus. Baik, Ibu, saya cek bising ususnya dulu ya. Kita lakukan pengecekan bising usus. Biasanya pada ibu hamil itu cenderung meningkat karena adanya konstipasi, seperti itu. Setelah mendengarkan bunyi usus, kita lakukan pengkajian Leopold, dimana pada Leopold itu ada 4 ya. Yang pertama, untuk Leopold pertama kita untuk mengetahui apa yang ada di pundus dan berapa usia dari kehamilan ibu. Yang pertama kita lakukan seperti ini. Ibu punten ya Bu ya, saya atur posisinya dulu. Anggap saja tadi posisi ibu sudah pada posisi yang benar dan nyaman. Yang pertama kita lakukan dari bawah seperti ini. Lakukan. Setelah itu kita raba bagian pundus, kita pegang kita pegang bagian pundus, kita raba dan kita bandingkan dengan apa yang kita raba bagian bawah. Kita bandingkan, jika pada area atas keras, melintang, dan bulat itu kepala. Tetapi jika misalkan bagian atas, bagian pubis itu keras dan agak bundar, agak melintang dan lembek, itu berarti bokong. Tetapi untuk pada pasien ini, ibu ini yang di bawah saya rasakan itu bulat, terus keras dan melintang. Ini kepalanya udah di bawah ibu. Ya, jadi untuk pantat ini ibu di atas. Ya, setelah kita mengetahui apa yang ada di pundus dan apa yang ada di simfisis, kita lakukan pengecekan dalam menggunakan meteran, dimana ini untuk mengetahui berapa usia kehamilan ibu. Kita lakukan pengukuran, kita lihat inch-nya. Baik, ini 37 ya. Setelah itu, untuk mengetahui kita berapa usia kehamilan, untuk mengetahui kehamilan berapa bulan, kita bisa dikalikan 37 dibagi 3,5. Untuk dalam minggu yaitu 37 dikali 8 dibagi 7. Baik, setelah kita mengetahui Leopold 1, kita tadi kan untuk Leopold pertama untuk mengetahui yang daerah pubis dan simfisis kita lakukan dari bawah. Nah, sekarang di saat untuk posisi tadi kan seperti ini. Setelah itu kita putar, kita raba, kita tekan, kita rasakan untuk area sebelah sini dan sebelah sini, kita bandingkan. Ini untuk mengetahui mana bagian terbesar dan mana bagian terkecil, dimana kita di sini untuk mengetahui mana bagian punggung dan mana bagian kaki. Jika terasa keras dan melintang, itu berarti bagian punggung, dan jika bagian sini lembek terus agak ada sedikit keras, itu berarti bagian kaki, seperti tangan dan kaki, seperti itu ya. Baik, ini untuk bagian ibu, untuk bagian punggungnya ada sebelah sini ya bu ya. Iya, setelah itu kita untuk mengetahui apakah bagian kepala tadi, karena kita sudah ketahui di pas Leopold pertama bahwa bagian kepala itu ada di bawah. Jadi kita untuk mengetahui apakah bagian kepala sudah masuk ke panggul atau belum, dengan cara kita menekan sebelah sini, kita goyang-goyang. Jika masih goyang-goyang itu tandanya belum masuk. Tetapi jika digoyang-goyang sudah tidak bisa goyang, itu berarti sudah masuk. Setelah itu
Leopold 4, dimana untuk Leopold 4 kita harus tahu dulu ya, jika tadi pas kita goyang-goyangkan dia sudah masuk atau belum. Jika sudah masuk, kita bisa lanjutkan ke Leopold 4. Tetapi jika belum masuk atau masih goyang-goyang, kita tidak perlu untuk melanjutkan pada Leopold 4. Baik, kita lakukan untuk Leopold 4 karena ini sudah masuk. Ini tahap terakhir, dimana pada Leopold 4 ini kita mengetahui sejauh mana kepala bayi ini masuk pada panggul, yaitu dengan cara kita melakukan kebalikan pada Leopold pertama tadi dengan cara dari atas seperti ini. Nah, jika seperti ini, merapat seperti ini tandanya baru setengah yang masuk. Tetapi jika seperti ini berarti sudah setengahnya masuk. Tetapi jika berjauhan seperti ini tandanya sudah semuanya masuk gitu. Baik, setelah kita mengecek pada Leopold dari Leopold 1 sampai 4, setelah itu kita lakukan pengecekan pendengarkan yaitu DJJ, yaitu dengan menggunakan Doppler, di mana ini normalnya biasanya dinilai dari frekuensi dan iramanya teratur atau tidak. Lalu untuk frekuensinya biasanya 120 sampai 60 seperti itu. Kita lakukan pengecekan di 1/3 dari kepala bagian kita lakukan pendengaran di 1/3 dari kepala dan bagian punggung, dimana ini kita tadi sudah ketahui ya, ini yaitu area kepala dan ini pantat, ini punggung, bagian tengahnya di sini. Jadi ini punggung, 1/3 dari bagian kepala dan punggungnya itu berarti di sini. Yaitu kita lakukan pendengaran dengan menggunakan Doppler. Kita lakukan pendengaran dengan kita dengarkan seperti ini, dengan kita sambil memegang nadi ibu. Ketika kita mendengar denyut nadi janin dan nadi ibu itu misalkan bersamaan nih, ini bukan detak jantung janin, tetapi ini denyut nadi ibu. Kita melakukan proses pendengaran. Ibu, saya lakukan pendengaran dulu ibu ya. Baik, setelah melakukan pendengaran atau pengecekan DJJ, kita masuk kepada pengecekan area vagina, di mana yang pertama kita pasang handscoon atau cuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangan dengan menggunakan prinsip 6 langkah, karena ini kita akan memasuki pada area genitalia. Setelah itu kita pakai handscoon. Meskipun tadi kita sudah anjurkan pasien untuk membersihkan area genitalia, kita harus tetap memakai handphone demi kebersihan dan kenyamanan kita. Baik, Ibu, saya izin untuk melakukan pemeriksaan pada area vagina ya Bu ya, punten. Baik, kita lakukan pengecekan pada area vagina seperti ini. Ini untuk area vagina, di mana untuk area vagina kita lihat kebersihan dari vagina tersebut. Biasanya ada tanda Chadwick, yaitu tanda keunguan di vagina. Biasanya tanda Chadwick ini ada pada ibu-ibu hamil seperti itu. Setelah itu kita lihat apakah ada kondilomata atau tidak. Kondilomata itu yaitu kutil-kutil dan kutil-kutil yang ada pada vagina ibu, dan apakah tadi ada Chadwick atau warna keunguan seperti itu. Setelah itu kita anjurkan pasien untuk miring ke sebelah kiri. Ibu bisa miring dulu ya Bu ya. Kita lihat apakah ada hemoroid atau tidak. Ini biasanya ada ya pada area, takutnya ada hemoroid atau wasir seperti itu, atau cairan yang keluar dari
anus ibu seperti itu. Baik, setelah selesai ibu bisa terentang lagi ya Bu ya. Setelah itu kita lepas handscoon. Kita kaji bagian kaki, di mana bagian kaki ini apakah kita lihat apakah simetris atau tidak antara kaki sebelah kanan dan kiri. Setelah itu kita cek apakah adanya udim atau tidak. Biasanya pada ibu hamil ini ada udim atau tidak dan bengkak atau tidak. Dengan cara kita lakukan penekanan pada ujung seperti ini. Lakukan jika ibu merasa sakit, itu berarti ada udim ya. Sama lakukan sebelahnya. Setelah itu kita lakukan refleks patella. Kita mengetuk bagian lutut dengan cara ditekuk seperti ini. Kita ketuk dan sambil kita perhatikan dari reaksi dari jari-jari ibu. Kita lihat, kita ketuk. Setelah itu sama, jika reaksi dari jari-jari ibu tadi berarti sarafnya itu bagus ya. Jadi setelah itu kita latih kekuatan otot dengan cara menekan. Kita lihat tekanan dari otot ibu apakah kuat atau tidak. Itu ya. Setelah beres kita tutup pasien dengan menggunakan selimut. Setelah itu kita terminasi. Baik, ibu tindakannya sudah selesai. Untuk hasilnya tadi suhunya normal, lalu ibu tadi kepala bayinya juga sudah masuk ya Bu ya pada panggul ibu. Terus kebersihan ibu semuanya bersih. Mungkin banyak untuk ibu, lebih saya anjurkan untuk banyak istirahat ya Bu ya, karena ibu akan memasuki tahap persalinan. Lalu untuk usia kehamilan ibu ini sudah 9 bulan ya Bu ya. Iya. Jadi saya harap ibu bisa sehat, bayinya sehat, janinnya sehat, dan untuk persalinannya lancar juga ya Bu ya. Amin ya. Ibu saya pamit. Terima kasih. Saya pamit ya Bu ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Ya, setelah terminasi kita bereskan alat, cuci tangan. Baik, saya permisi ya Bu ya. Mari selamat istirahat Ibu. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, tindakannya sudah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan serta kesalahan dalam melakukan tindakan. Mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.